warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Divasara dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer kelas PTIKD. Materi yang akan saya bawakan yaitu e-commerce dan e-business. Dosen pengampu Dr. Mustar Lamada, SPDMT. Materi yang pertama yaitu e-commerce. E-commerce adalah satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Contoh yang pertama yaitu Amazon.com, yaitu website yang menjual berbagai kebutuhan rumah tangga sampai hiburan. Kedua, Dell.com, yaitu website milik Dell untuk memasarkan barang-barang produksinya. Hambatan dalam e-commerce. Yang pertama, penipuan dan cara pencurian identitas dan membohongi pelanggan. Kedua, hukum yang masih kurang berkembang dalam bidang ini. Kemampuan e-commerce. Yang pertama, otomatisasi. Proses otomatisasi yang menggantikan proses manual. Integrasi. Proses yang terintegrasi yang akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses. Ketiga, publikasi. Memberikan jasa promosi dan komunikasi atas produk dan jasa yang dipasarkan secara elektronik. Selanjutnya, interaksi, yaitu pertukaran data atau informasi antar berbagai pihak yang akan meminimalkan human error. Terakhir, transaksi, yaitu kesepakatan antar dua pihak untuk melakukan transaksi yang melibatkan institusi lainnya sebagai pihak yang menangani pembayaran. Materi selanjutnya yaitu e-business. E-business adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. E-business memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal mereka secara lebih efisien dan fleksibel. Manfaat e-business. Yang pertama, mobilitas. Selama Anda memiliki koneksi internet, Anda dapat mengoperasikan bisnis Anda dari manapun. Anda bisa mengelolanya dari ruang tidur maupun ruang tamu. Anda bahkan masih bisa mengoperasikan bisnis Anda ketika Anda sedang berwisata. Kedua, fleksibel. Tidak ada yang peduli jika Anda begadang tengah malam untuk bekerja dan tidur esok harinya. Juga tidak ada yang peduli jika Anda ingin libur bekerja selama 1 minggu untuk berlibur. Anda bisa lakukan itu. Anda bisa mengatur jadwal kerja Anda sendiri secara bebas. Terakhir, kewirausahaan. Di sini Anda adalah seorang bos. Semua keputusan ada di tangan Anda. Aplikasi dalam e-business. Dalam menerapkan konsep e-business, peranan aplikasi sangatlah penting dan krusial. Beragamnya kebutuhan untuk melayani pelanggan memaksa perusahaan untuk membeli dan mengembangkan berbagai aplikasi bisnis maupun teknis. Yang pertama, ERP atau Enterprise Resource Planning, yaitu sistem informasi pendukung yang menyediakan berbagai macam kebutuhan perusahaan seperti supply chain, CRM, marketing, warehouse, shipping, dan payment, serta mampu melakukan otomatisasi proses bisnis. Yang kedua, CRM atau Customer Relationship Management, yaitu sistem kustomisasi real-time yang memanajemen customer dan melakukan personalisasi produk dan servis berdasarkan keinginan customer. Kedua, EAI atau Enterprise Application Integration merupakan konsep integrasi berbagai proses bisnis dengan memperbolehkan mereka saling bertukar data berbasis messenger. Terakhir, SCM atau Supply Chain Management, yaitu manajemen rantai supply secara otomatis terkomputerisasi. Selanjutnya, arsitektur e-business, yaitu gambaran terpusat bentuk baru dalam hal fungsi proses. Paralel dalam membangun arsitektur e-business membagi pada fungsi proses persilangan yang terintegrasi untuk kebutuhan banyak perusahaan. Kuadran dalam e-business. Dalam e-business bukan hanya pembelian dan penjualan barang dan jasa saja, tetapi juga melayani pelanggan, berkolaborasi dan mitra bisnis,
mengadakan e-learning, dan melakukan transaksi elektronik di dalam suatu organisasi. Ini adalah 9 kuadran yang merupakan segmentasi pasar dari bisnis. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.